Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Cara memulai investasi saham. Banyak banget yang bertanya ke aku, kok gimana sih caranya agar bisa membeli saham? Apa sih hal-hal yang kita harus persiapkan kalau kita mau membeli saham pertama kita? Hal apa saja yang kita harus persiapkan dari nol agar kita bisa membeli saham pertama kita? kalian harus tahu dulu saham itu apa. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan, yang dimana artinya kalau kalian membeli sebuah saham, kalian menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, di saham sendiri itu masih banyak hal yang lebih detail yang aku sebenarnya udah bahas di videoku yang sebelumnya, di video ini, saham versus kripto. Jadi sebelum kalian lanjut video ini, ada baiknya untuk kalian nonton dulu video ini, agar kalian tahu betul saham itu apa. Nah, setelah kalian udah mengerti secara garis besarnya saham itu apa, keuntungannya dari mana aja, cara nariknya bagaimana, minimalnya itu berapa, maka kita akan masuk di topik hari ini. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus membuka rekening saham di sekuritas. Make sure kalian memilih sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, agar uang kalian itu bisa dijamin ketika ada apa-apanya ya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 109 sekuritas yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Misalnya ada BCA Sekuritas, ada Mirai Aset, ada IPOT atau Indo Premier, ada Ajaib, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya bakal ada beberapa dokumen yang kalian harus persiapkan ketika kalian ingin membuka rekening saham di sekuritas ini. Misalnya KTP, NPWP, buku tabungan. Nah, hal-hal seperti ini yang kalian harus persiapkan. Bagaimana kalau kalian masih di bawah umur 17 tahun yang dimana kalian belum punya KTP? Biasanya orang-orang yang di bawah umur 17 tahun, mereka itu bisa minjem dari orang tuanya, dari kakaknya, yang emang usianya itu udah punya KTP ya. Dan bagaimana kalau kita masih belum punya NPWP? Tidak masalah guys ya, NPWP itu sebenarnya optional. Kalau ada, bagus. Kalau misalnya nggak pun, kalian masih bisa tetap membuka rekening saham ini. Untuk menentukan sekuritas yang terbaik, yang cocok dengan gaya kalian, ada 4 hal yang kalian harus perhatikan di sini. Yang pertama adalah fee transaksinya. Setiap sekuritas memiliki fee transaksi yang berbeda-beda. Yang paling rendah, setahu saya di Indonesia itu ada yang namanya Mirai Aset. Sekuritas ini memiliki fee beli 0,15% setiap transaksinya dan fee jual 0,25% setiap transaksinya. Tapi bagaimana dengan sekuritas lain? Setahu aku kalau IPOT untuk fee belinya ada di sekitar 0,18% sampai 0,19%, dan untuk fee jualnya ada di 0,28% sampai 0,29% ya. Yang kedua, yang kalian harus perhatikan di sini juga itu setoran awalnya. Kalau di Mirai Aset itu setoran awalnya harus minimal 10 juta, dan untuk Indo Premier itu hanya 100.000 saja guys ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, dan untuk lebih tepatnya kalian bisa melakukan riset mandiri ya, karena di video ini aku nggak di-endorse sama satu sekuritas pun, jadi aku nggak mungkin bisa memberikan yang mana yang terbaik. Kalian bisa pertimbangkan karena semua itu ada positif dan negatifnya ya. Kalian cari yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga yang kalian harus perhatikan sini adalah regulasinya. Ya, kalian harus tahu dalam sekuritas ini apa sih peraturan-peraturannya, apa sih yang mereka tawarkan kepada kita. Dan yang keempat adalah servisnya. Bagaimana sih ketika kita menggunakan aplikasinya, apakah mudah dipakai kah? Apakah aplikasi ini cukup lengkap untuk bisa kita tahu harganya gimana, grafiknya gimana, historinya gimana, dan lain sebagainya. Jadi setelah kalian mempertimbangkan 4 hal ini, kalian bisa melakukan riset. Kalian cari sekuritas-sekuritas apa saja yang tersedia di Bursa Efek Indonesia, dan kalian bisa tentukan satu yang menjadi pilihan kalian. Kalau kalian misalnya mau buat 2-3 sekuritas, itu tidak masalah juga guys ya. Misalnya kalian satu pakai buat investasi jangka panjang dan satu dipakai buat trading, itu terserah kalian. Nah, setelah kalian udah melakukan riset, kalian udah temukan satu sekuritas yang kalian mau, sekarang saatnya kita untuk sebagai contoh di sini yang paling simpel, aku akan langsung menggunakan aplikasi IPOT. Tapi sekali lagi ini bukan endorse dan ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa menggunakan sekuritas yang lain tentunya ya. Di sini kita langsung menggunakan aplikasi IPOT saja, yang dimana ini bisa dilakukan secara online. Tentunya Mirai Aset juga itu bisa dilakukan secara online ya guys. Tapi kalau waktu aku dulu sih aku langsung ketemuan sama orangnya karena waktu itu masih COVID, jadi kantornya belum buka ya. Mungkin sekarang kantornya Mirai Aset udah buka. Jadi kalian bisa search kantor Mirai Aset di daerah kalian dan kalian bisa ke sana ya. Tapi secara simpelnya untuk IPOT sendiri
sendiri setelah buka aplikasinya itu akan muncul di halaman yang seperti ini dan kalian klik registration. Nah, di sini udah ada persiapkan iKTP Anda, pena dan kertas untuk tanda tangan. Jadi kalau iPod sendiri butuh dua di sini ya, iKTP dan yang kedua di sini adalah butuh tanda tangan mereka ya. Jadi kita langsung pergi dan kita langsung melihat di sini yang diminta adalah email. Jadi misalnya kalian tulis alamat email kalian, misalnya Samuel 123@gmail.com misalnya, dan nomor telepon kalian berapa? Misalnya 08121523545. Lanjut ya. Setelah kalian pilih lanjut, nah maka dia akan meminta kalian untuk retype email atau konfirmasi email kalian lagi gitu loh. Nah, nanti akan tiba momen dimana misalnya 123@gmail.com. Nah, di sini dia akan mengirimkan kode OTP dan lain sebagainya ya. Aku tidak akan lanjut ini karena ini akan memakan waktu yang cukup lama jika aku buat tutorialnya. Tapi yang jelas ketika kalian sudah mengikuti form prosedur ini, kalian udah tanda tangan, kalian udah foto ini, maka kalian harus menunggu sekitar, kalau nggak salah waktu itu aku 1 harian untuk diverifikasi dari iPod-nya. Dan ketika kalian udah selesai bikin akunnya, kalian harus mengirimkan uang kalian ke dalam rekening dana investor atau yang kita sebut dengan RDI. Jadi sebenarnya gini guys, ketika kalian melakukan deposito ke dalam sekuritas, uang kalian itu tidak disimpan di dalam sekuritas tersebut, melainkan uang kalian akan disimpan di dalam rekening dana investor. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu dengan sekuritas tersebut, misalnya amit-amit kita nggak bilang sekuritas A bangkrut, maka uang kalian di situ itu tetap aman dan uang tersebut itu bisa dipindahkan ke sekuritas yang lain. Ini sebagai contoh aja ya, karena aku punya teman, dia itu awalnya misalnya di iPod, tapi tiba-tiba dia pengen ganti ke Mirai Asset, maka dia langsung urus proses ini dan ternyata bisa guys ya, uangnya itu dan sahamnya dipindahkan semua ke Mirai Asset. Itu karena uang dia itu disimpan di RDI tersebut atau rekening dana investor ya. Jadi sampai sini cukup jelas. Kalau kalian takut misalnya sekuritasnya akan bawa kabur duit kalian ataupun nanti bangkrut gimana, tenang aja karena uang kalian itu di dalam RDI. Jadi ketika kalian mau membeli saham, itu hanya bisa di dalam jangka waktu tertentu ya guys. Dan per tanggal 30 Maret 2020, kalian bisa membeli saham ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini tidak termasuk dengan tanggal merah ataupun hari libur nasional. Dan di sini dibagi menjadi 2 sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama itu start dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 siang. Dan sesi 2 start dari pukul 13.30 sampai dengan 14.50 waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya sebelum sesi pertama ini dimulai, ada yang namanya pra-order. Tapi ini berlaku hanya untuk saham-saham tertentu ya, misalnya BCA atau saham-saham gede. Jadi nggak semua saham punya fitur ini ya. Pra-order ini dimana kalian itu sebenarnya udah bisa beli saham ini dari jam 8.45 atau 15 menit sebelum saham dibuka ya. Biasanya pada pra-order ini mereka ini udah buka harga awal. Nah, misalnya BCA harganya di 32.000. Tapi ternyata di pra-order ini harganya itu 31.925 rupiah misalnya kayak gitu ya. Maka kalian sebenarnya udah bisa order 15 menit sebelum market dibuka, dan ketika market buka barulah sahamnya terbeli pada saat market udah buka ya guys. Dan sama halnya dengan pra penutupan. Jadi pra penutupan ini dari pukul 14.50 sampai dengan 15.05 waktu Indonesia Barat ya. Jadi 15 menit juga setelah market tutup. Di sini kalian juga masih bisa membeli saham tersebut dan dieksekusi 10 menit setelah pra penutupan ini, yaitu dari jam 15.05 sampai jam 15.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalian boleh catat jam tersebut dan jangan lupa, karena ini penting banget, kalian nggak bisa membeli saham tersebut di luar daripada jam perdagangan itu ya. Jadi aplikasi yang aku pakai adalah Mirai Asset. Nah, seperti yang kalian lihat di depanku ini sudah ada layar di mana kita bisa membeli saham BBCA ya. Kalian bisa search di atas ini, kalian mau beli apa. Nah, sebagai contoh yang cukup simpel aja, kita pakai BBCA aja atau Bank BCA, dan kita itu bisa ke menu order di sini dan kita ke stock order ya. Simpelnya seperti itu. Nanti kalau kalian misalnya memang decide untuk menggunakan Mirai Asset, maka kalian akan diberikan guidelines atau tutorial cara menggunakan aplikasi ini. Sama halnya dengan iPod dan lain sebagainya ya. Tergantung apapun sekuritas yang kalian pakai, semuanya bagus dan semuanya punya kelebihan dan kelemahan. Oke? Ketika kita ada di halaman buy atau kalian sini buy, maka price yang kalian lihat di sini itu adalah harga per satu lembar sahamnya ya. Ini juga sebenarnya aku udah jelasin di video sebelumnya. Sekali lagi, kalau kalian mau lihat yang lebih detail tentang saham itu apa, kalian bisa cek video yang ini. Oke? Nah, ketika kalian menaruh satu di sini, kalau kalian bisa lihat di situ, itu adalah satu lot. Satu lot adalah 100 lembar saham. Makanya kenapa harganya di sini adalah 3.200.000-an, karena
32.000 ini dikali 100 atau 100 lembar saham ya. Makanya minimal dari pembelanjaan Bank BCA ini itu harus 1 lot, yang dimana itu adalah 3.200.000. Bagaimana kalau misalnya kalian nggak punya uang 3.200.000? Terpaksa kalian harus mencari saham yang lebih murah daripada harga Bank BCA ya. Ya, saham itu banyak banget, jadi kalian bisa memilih. Oke, don't worry. Sekarang kalau kalian lihat di sini itu ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Ketika kalian mau beli saham misalnya di harga 32.600 sesuai yang digambar ini, maka kalian di sini tuh harus ngantri ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada 2.600 orang yang sedang ngantri. Jadi kalau kalian klik ini, harga yang di sebelah itu price kalau kalian lihat itu berubah jadi 32.600. Gimana kalau misalnya kalian nggak mau beli di harga 32.600, kalian maunya di harga 32.550 biar lebih murah kan? Kalian klik lah. Maka harga di price-nya itu juga ikutan berubah ya guys, 32.550. Oke? Sekarang, apa yang terjadi ketika kalian misalnya mau membeli saham di harga 32.550, maka kalian harus ngantri dari 2.600 orang ini ditambah dengan 860 orang yang ada di bawahnya dan ditambah lagi dengan 1.066 orang yang ada di bawahnya guys. Jadi, simpelnya adalah ketika kalian mau membeli harga yang semakin murah, maka kalian harus mengantri dari harga yang merah itu semua ditambah gitu ya guys. Tapi kalau kalian hanya mau di harga 32.600 saja, maka kalian harus ngantri sesuai yang di sampingnya itu. Tapi kalau kalian bilang, aku nggak mau antri sih, aku mau langsung aja beli sekarang. Gimana caranya kak? Bisa. Itu yang dinamakan dengan HK atau hajar kanan ya. Seperti yang kalian lihat di sini harganya udah berubah ya guys ya, karena ini adalah real market. Maka ketika kalian mau hajar kanan, kalian harus beli yang di harga 32.625 rupiah ini atau yang warna hijau. Memang harganya agak sedikit mahal sih, tapi kalau kalian beli di harga itu, maka itu langsung otomatis kebeli selama itu masih di jam bursa perdagangan. Bagaimana kalau ketika kita mau jual? Sama halnya ya, ketika kita pilih sell, set sell, itu ada yang namanya dengan hajar kiri, atau kalian bisa langsung jual seketika itu. Tapi kalau kalian nggak mau hajar kiri, sama halnya dengan tadi beli, kalian juga harus ngantri. Yang warna hijau, yang ke atas itu adalah antrian untuk menjual ya guys. Kalau tadi HK itu yang hijau, kalau sekarang kalian dijual, kalian harus ngantri itu yang hijau guys. Jadi kalau kalian mau jual di harga 32.625, maka kalian harus mengantri sekitar 3.300 orang ini guys. Semakin mahal harga yang kalian mau jual, maka semua itu harus ditambahkan. Antrian itu harus ditambahkan ya guys. Bukan berarti ketika kalian mau jual di harga 32.725 ini, kalian cuma ngantri 36 orang. Tidak guys, tapi kalian harus menambahkan semua ini yang antrian gitu ya. Tapi kalau kalian mau jual seketika, itu namanya hajar kiri, yang dimana yang warna merah. Ketika kalian jual di harga 32.600, maka itu langsung kejual dengan otomatis. Jadi semoga dengan tutorial ini, menurutku ini udah cukup dan sudah bisa untuk mempersiapkan kalian untuk membeli saham pertama kalian ya. Konklusinya adalah, pertama, kalian harus menentukan dulu sekuritas apa yang kalian cocok, dan itu butuh riset emang. Kalian tinggal search di YouTube perbandingan sekuritas terbaik di Indonesia dan akan muncul semuanya guys. Tenang, ilmu itu ada di mana-mana. Atau kalau misalnya emang banyak banget yang mau untuk aku bahas tentang perbandingan sekuritas ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar bawah. Aku akan buat video khusus untuk membandingkan sekuritas yang ada di Indonesia ya. Tentunya untuk menentukan sebuah saham yang bagus sendiri, aku akan buat video khususnya di series miliarder muda ini. Series ini masih panjang, tenang aja. Aku akan menuntun kalian dari nol gimana cara berinvestasi sehingga kalian bisa menjadi miliarder ya. Tapi untuk episode berikutnya aku akan bahas tentang kripto. Bagaimana caranya untuk membeli kripto pertama kalian. So stay tune. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan tungguin setiap video-video terbaru yang aku akan buat. Karena di setiap video itu isinya pasti daging ya guys ya. So thank you banget yang udah menonton video ini. Jangan lupa komen jika kalian punya pertanyaan. Nanti aku akan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar bawah. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.